Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan nama saya Resni Dewi. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Watan Duri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah proses pembinaan yang dirancang untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja secara keseluruhan. Jadi, supervisi pendidikan itu merupakan suatu kegiatan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. Supervisi pendidikan ini dilakukan oleh seorang supervisor, dilakukan oleh supervisor dan pengawas. Jadi, supervisi dan pengawas tersebutlah yang akan mensupervisi sekolah tersebut, suatu lembaga pendidikan tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu karakteristik supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama pembinaan, yang kedua kolaboratif, yang ketiga konstruktif, yang keempat partisipatif. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembinaan. Supervisi pendidikan bertujuan memberikan arahan dan dukungan kepada guru dan tenaga pendidik. Dan fokus pembinaan tersebut adalah membantu para guru tersebut dan tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan kompetensi profesional seperti kompetensi mengajar, perencanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Pendekatan pembinaan tersebut dilakukan secara sistematis dengan tujuan mendorong guru untuk terus berkembang. Yang kedua yaitu kolaboratif. Supervisi pendidikan bekerja sama dengan guru dan staf lainnya untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, supervisi pendidikan juga melibatkan guru dan staf dalam proses perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan. Pendekatan kolaboratif tersebut menciptakan hubungan yang harmonis antara supervisor dan tenaga kependidikan. Sehingga mereka merasa didukung bukan hanya diawasi secara kaku. Baiklah, yang ketiga yaitu konstruktif. Supervisi pendidikan memberikan kritik dan masukan yang membangun, fokus pada solusi untuk mengatasi kelemahan tanpa menciptakan rasa tertekan atau takut. Kritik tersebut disampaikan dengan pendekatan yang positif, supaya guru tersebut merasa termotivasi. Setelah mereka termotivasi, mereka akan berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kerja mereka. Yang keempat yaitu partisipatif. Supervisi pendidikan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam sistem pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, staf administrasi, bahkan siswa. Dan pendekatan partisipatif ini mendorong rasa tanggung jawab bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, itulah 4 karakteristik supervisi pendidikan. Baiklah, yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Fokusnya membantu guru merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang lebih efektif dengan cara supervisor memberikan masukan dan saran terkait metode pengajaran, teknik evaluasi, serta penggunaan media pembelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu mengembangkan
profesionalisme tenaga pendidik. Fokusnya membimbing guru dalam meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Caranya, dengan cara supervisi dilakukan melalui pelatihan, diskusi, konsultasi, atau workshop untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para guru. Yang ketiga yaitu memastikan pelaksanaan standar pendidikan. Fokusnya mengawasi pelaksanaan program pendidikan agar sesuai dengan standar nasional maupun kebutuhan lokal. Dengan cara supervisor memantau implementasi kurikulum, pengelolaan fasilitas, dan kesesuaian rencana pembelajaran dengan target yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas organisasi sekolah. Fokusnya menciptakan koordinasi dan sinergi yang baik antar bagian dalam lembaga pendidikan, seperti guru, staf administrasi, dan pimpinan sekolah, dengan cara supervisor memfasilitasi komunikasi, menyelaraskan tugas, dan memastikan semua elemen bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, itulah 4 tujuan supervisi pendidikan. Baiklah, yang keempat atau yang terakhir yaitu peran supervisor dalam supervisi pendidikan. Supervisor dalam supervisi pendidikan seperti kepala sekolah atau pengawas memiliki tanggung jawab yang strategis untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar pendidikan. Peran supervisor dalam supervisi pendidikan yang pertama yaitu pembimbing. Sebagai pembimbing, supervisor bertugas memberikan arahan, membantu guru memahami visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan, serta bagaimana mencapainya. Selain itu, peran supervisor sebagai pembimbing juga bertugas menyelesaikan masalah, mendampingi guru dalam mengatasi masalah yang muncul, baik dalam pengajaran maupun dalam pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator. Supervisor bertugas menyediakan sumber daya, memastikan guru memiliki akses ke alat bantu mengajar, bahan ajar, dan teknologi yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Selain itu, supervisor juga mendorong guru untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan untuk mengembangkan diri mereka. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu evaluator. Supervisor berperan menilai dan memberikan masukan terhadap kinerja guru. Supervisor melakukan observasi, mengamati proses pembelajaran di kelas untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan guru dalam mengajar. Setelah melakukan observasi, supervisor memberikan umpan balik, menyampaikan hasil evaluasi secara konstruktif dengan menyoroti aspek positif, sekaligus memberikan solusi untuk perbaikan. Setelah itu, supervisor mengembangkan strategi perbaikan. Bersama dengan guru, supervisor bersama dengan guru menyusun langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, itulah 3 peran supervisor dalam supervisi pendidikan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.